8 tanda Anda bakal sukses. Jadi di sini saya melakukan beberapa research ya dari beragam sumber, dan AlphaCode sendiri kita merumuskan ada 8 ciri Anda bakal sukses. Apa saja ciri-cirinya ya orang-orang yang bakal sukses? Yang pertama adalah high self-awareness. Jadi self-awareness ini 2 tahun terakhir sangat tinggi, terutama munculnya terkait dengan future skill. Juga kita melihat fenomena VUCA ya, di mana keadaan yang kita bisa lihat 1 tahun terakhir ini, uncertainty sangat tinggi. Jadi self-awareness ini sangat penting dalam membuat kita menghadapi new normal. Nah, self-awareness yang seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat research dulu ya. Jadi ini dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Green Peak Partners dan Cornell University, mereka memeriksa 72 eksekutif di perusahaan publik dan swasta, jadi private dan public, yang pendapatannya dari US 50 juta hingga US 5 miliar, jadi range-nya cukup gede ya. Dan ternyata yang cukup surprise adalah skor self-awareness ini paling tinggi sebagai prediktor dari keseluruhan keberhasilan. Jadi paling tinggi. Makanya saya taruh self-awareness di sini nomor 1 ya. Nah, self-awareness sendiri definisinya macam-macam. Tapi kalau research dan juga saya tuliskan dalam buku AlphaCode, self-awareness ini sudah bukan level yang kita hanya mengetahui kita punya personality, temperamen, strength, weakness, bukan cuma itu. Tapi di sini adalah bagaimana kita memperhatikan maupun memantau pikiran dan emosi kita. Jadi pikiran kita sendiri ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan dengan baik. Ya, kalau Anda ingin membaca secara detail tentang self-awareness, saya sangat menyarankan di buku AlphaCode. Jadi mastering others is strength, but mastering yourself is the true power. Karena Anda bisa mengontrol pikiran Anda bisa menghadapi faktor atau kondisi eksternal apapun yang terjadi, Anda bisa tetap cool. Itu kuncinya. On the south, fight every battle, everywhere, always. In your mind, everyone is your enemy, everyone is your friend. Every possible series of events is happening all at once. Live that way and nothing will surprise you. Di film Games of Thrones ya, kita kenal tadi yang namanya Peter Baelish ya, jadi dia sangat main battle-nya jago banget. Dia mengatakan bahwa don't fight in the north or south, fight every battle everywhere, always start in your mind. Everyone can be your enemy or can be your friend, it's depend on our mindset ya. Jadi di sini bagus banget diajarkan bahwa pentingnya kita bisa mengelola pikiran kita. Yang kedua, ini menarik banget, ambisi. Karena banyak orang yang saya lihat menyalahartikan kata ambisi. Mereka melihat kalau ambisi itu kayaknya negatif, nggak bagus gitu ya. Tergantung. Jadi ambisi kalau purpose-nya benar, purpose-nya Anda mau berdampak kepada orang lain bukan untuk diri sendiri, menurut saya pribadi, it's fine. Terutama ambisiusnya dalam arti Anda sudah mengetahui passion Anda, potensi Anda punya purpose yang lebih luas, yang mungkin belum dilihat dari orang lain, nah itu Anda harus kejar. Jadi kalau kita bicara kata ambitious di sini, yang saya lihat jarang penekanannya di dalam media-media yang ada, ambisi di sini kata kuncinya sebenarnya adalah kepantasan. Jadi kalau orang berambisi, kita biasanya lihat dia mampu memantaskan dirinya untuk level tertentu, ya. Jadi mereka melihat diri mereka dengan kapasitas yang pantas untuk posisi itu. Jadi walaupun dia belum menduduki posisi itu, dia sudah memantaskan dirinya di posisi itu. Jadi pantas sendiri, kata pantas sendiri itu berasal dari 2 kata, dari layanan ya. Jadi intinya kalau Anda mau memantaskan diri Anda, berarti yang pertama Anda harus bisa melayani dengan baik. Nah, di sini yang di bold adalah Anda hanya harus melihat diri Anda mampu menjadi yang terbaik. Jadi kalau Anda nggak punya ambisi, Anda nggak punya keinginan untuk memantaskan pada level yang lebih tinggi, ya itu menjadi pertanyaan.
I didn't know it was fancy dress, Fred. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Tell you what it is, Mr. Dari film Bohemian Rhapsody, Rami Malek, kalau kita lihat dia punya cuplikan film yang tadi, bagaimana dia memantaskan diri, dia mempunyai ambisi besar, mau jadi unik, mau jadi band yang terkenal ya, dan dia salah satunya penyanyi, dia mau bertemu dengan produser waktu itu yang juga cukup terkenal, sedangkan mereka waktu itu masih belum sama sekali, tapi dia sudah memantaskan dirinya, dia memakai pakaian yang menurut dia sangat unik, dan orang lain sampai bertanya-bertanya, saking uniknya pada nanya, kok kayak apa gitu. Tapi dia bilang, I've got to make an impression, darling. Jadi dia sudah punya mimpi besar dan dia berambisi dan dia memantaskan untuk hal itu. Nah, yang menarik di tempat kerja, jadi kalau kita bicara tentang kata pantas di tempat kerja, simpelnya gini, saya melihat ada staff yang dia masih levelnya di bawah manajer, tapi dia sudah memantaskan dirinya untuk sejajar dengan manajer. Dari cara dia presentasi, cara dia mereply email, cara dia mempersiapkan report, ya, cara dia bertutur kata, kemudian pengetahuan dia, resourcefulness dia, itu beda. Pakaian dia juga di kantor bukan mewah gitu ya, tapi dia bisa memantaskan diri dengan sangat bagus walaupun dia belum level itu. Jadi itu yang patut kita tiru ya. Jadi ambisinya ini adalah sesuatu yang besar tapi punya purpose, bukan untuk diri sendiri aja. Nah, yang ketiga, sudah pasti dia mempunyai purpose. Saya sangat menyarankan untuk mid-career yang terutama sudah bekerja 7 tahun, 15 tahun gitu ya. Find your life purpose. Jadi kalau kita bicara purpose ini, diperkenalkan oleh Simon Sinek ya, lewat bukunya The Why. Vishen Lakhiani mengatakan bahwa the most extraordinary people in the world do not have careers. What they have is a calling. Vishen ini kita kenal sebagai founder dari Mind Valley ya, di personal development di Kuala Lumpur kalau nggak salah ya. Jadi di sini menarik sekali bahwa orang-orang yang luar biasa itu bukan memiliki career, hanya bekerja as it is, tapi mereka punya panggilan, calling yang lebih besar. Nah, kalau Anda mau belajar tentang life purpose, Anda bisa lihat di buku Alpha Code ya. Jadi di situ saya menjelaskan dari berbagai sumber bahwa life purpose itu alasan keberadaan kita. Biasanya orang purpose ini 3 hal, kompas menjadi pengarah bagi keputusan. Kalau Anda mau make decision, Anda ingat purpose Anda. Kemudian perilaku yang Anda kerjakan itu juga align dengan purpose Anda, dan tentu achievement yang Anda targetkan juga align dengan purpose Anda. Jadi purpose ini penting banget karena dia sebagai kompas. Nah, yang berikutnya, courageous, keberanian. Kelihatannya simple ya, courageous, kayaknya orang pasti pikir, biasa aja, gue juga berani gitu ya. Tapi beraninya kayak apa sih? Jadi kita aware, rata-rata orang yang mau maju, mau melangkah, mau sukses, itu ada 2 musuhnya, takut atau ragu. Takut. Gue udah buang-buang waktu coba 1-2 tahun, takut gagal, takut diketawain orang, takut dimarahin orang tua, takut kalau duitnya habis coba ini gimana. Kemudian temennya ragu, bisa nggak ya gue kayaknya belum pengalaman deh, bisa atau enggak. Nah udah, takut dan ragu, belum kalau sekeliling Anda juga mentransfer energi negatif yang mengatakan, nggak mungkin lah itu bisa, mana mungkin, saingan begitu banyak, kamu mau jualan apa, kamu tahu nggak sekarang dunia begini-begini. Jadi banyak banget. Jadi di sini satu nasihat yang bagus banget, saat Anda melakukan sesuatu berulang kali, Anda mengembangkan habit. Jika Anda membiasakan berani melakukan hal yang Anda takuti, maka ketakutan itu lama-lama akan mati. Nah ini masalahnya, banyak sekali orang yang baru mau mencoba, takut dan ragunya itu lebih besar dari keinginannya untuk mencoba. Sehingga jadinya 1 tahun, nanti aja lah, 2 tahun, udahlah begini aja, 3 tahun, jadi kebiasaan, jadi habit juga. Jadi habit yang nggak pernah do something yang lebih bigger gitu loh, atau keluar dari comfort zone. Jadi kalau Anda sudah yakin Anda punya planning mau melakukan something yang kayaknya Anda nggak pernah lakukan, Anda sudah buat planningnya, Anda mungkin sudah ambil coaching atau mentoring,
Tapi di pikiran, di kepala Anda itu kadang jam 5 pagi, kadang siang, sore, tiba-tiba muncul, yakin kamu bisa. Lawan aja. Cara lawannya gimana? Just do the action. Yang penting Anda percaya sama yang di atas ya. Dan juga Anda sudah belajar, sekarang just do it. Kalaupun gagal, itu adalah temannya sukses. Can see farther than others. So therefore, when people judge what I'm doing with their logic, it can't be done. Their reasoning said it can't or shouldn't be done. Their knowledge of history says it can't be done. So their reasoning, their knowledge, and their logic, it clashes with their mentality, which is down here and I'm up there. So by me being so high, I can see more and see farther than you. And you looking up at me saying, Ali, don't do it. Nah, tadi kita nonton kan Muhammad Ali. Muhammad Ali itu waktu kecil namanya Cassius Clay. Jadi dia menarik ini. Kalau kita lihat tadi dia cerita, dia bilang bahwa saya punya mimpi yang bagi orang biasa secara logik, secara rasional itu nggak mungkin tercapai. Tapi saya melihatnya itu lebih tinggi. Dan mereka yang lainnya hanya melihat yang di depan mata. Mereka nggak bisa melihat apa yang saya bisa lihat. Sehingga mereka mengatakan, Ali, nggak mungkin lah. Are you sure? Ya, jadi mungkin sama kayak kita. Waktu Anda punya mimpi yang tinggi, karena Anda sudah survei, Anda sudah research ya, Anda sudah ambil kursus ini, Anda sudah investasi, Anda mau ke sana, Anda yakin banget Anda bisa. Walaupun di tengah keyakinan Anda ada sedikit keraguan misalnya, gimana ya caranya? Bisa nggak ya ini? Ada keraguan, tapi Anda yakin Anda bisa, Anda lakukan. Karena risk taker Anda di situ terlatih. Masalahnya kalau Anda tanya orang lain mungkin nggak melihat yang Anda lihat, dia pasti bilang, nggak mungkin lah deh, udah. Mending lu biasa aja udah, nggak usah ituin dulu, lagi bla bla bla, kondisi lagi begini. Jadi, courageous di sini kalau bisa meniru Muhammad Ali itu luar biasa, dia punya faith. Tapi jangan salah sangka ya, courageous di sini bukan berarti cuma faith aja. Karena banyak orang jadi halusinasi, halu punya mimpi gede, faith, tapi do not have action. Muhammad Ali kita tahu, dia latihan tinju, dia yang pertama datang di ring, tempat latihan dia yang paling pagi datang dan dia yang pulang paling malam. Orang-orang sukses biasanya sangat well prepared. Jadi well prepared di sini, dia memastikan setiap detail dari aktivitas, misalnya dia mau presentasi, atau dia mau buat submit report, dia memastikan semua sudah dicek dengan baik. Jadi mereka ini rela mengorbankan waktu lebih untuk memastikan hasilnya bagus. Jadi mereka membuat pengorbanan yang tidak mau dilakukan oleh orang biasa. Jadi di sini well prepared kalau kita bicara sebagai profesional ataupun sebagai entrepreneur, Anda nggak bisa pandang enteng, Anda nggak bisa terlalu percaya aja langsung gitu ya. Tapi Anda make sure mengecek dengan baik, tapi bukan berarti Anda micromanaging juga, tapi at least Anda tahu yang mana Anda harus cek dan Anda well prepared. Anda menguasai semuanya dengan baik ya. Orang sukses lebih mementingkan hasil yang menyenangkan daripada metode. Jadi karena mereka orientasinya adalah result, mereka juga sudah menjaga dari proses. Bukan berarti hanya mementingkan result tapi proses enggak. Karena dia mementingkan hasil bagus, berarti dia harus pastikan prosesnya pasti harus bagus. Jadi to be prepared is half the victory. Tanda ke-6. Ciri-ciri orang sukses, orang yang selalu belajar. Selalu ya. Bukan lulus kuliah S1 4 tahun udah itu nggak belajar. Kuliah S2 terpaksa karena disuruh kantor gitu ya, udah itu habis lulus S2 5 tahun nggak belajar, nggak ada ambil apa-apa. Kalau kantor nggak kasih training, dia juga nggak ada upgrade diri. Bukan. Jadi lifelong learner di sini orang yang punya benar-benar hunger, kehausan untuk belajar sesuatu dan itu kayak udah mendarah daging. And in the next room I heard the voice of Earl Nightingale, known at the time as the Dean of Personal Motivation. He was on 900 radio stations around the world, and what he said that day will forever resonate with me. He said, if you will spend 1 extra hour each day studying your chosen field, you'll be a national expert in that field in 5 years or less. Kita nonton filmnya ya dari Sikas Motivation, bahwa even hanya 1 hour per day,
kamu luangkan waktu untuk your chosen field, itu kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, you will be an expert in that area. Jadi pastikan rekan-rekan sudah tahu passion potensinya apa, Anda fokus di sana, luangkan waktu sehari minimal 1 jam, ya Senin sampai Jumat gitu ya, Sabtu Minggu istirahat, Anda perdalam 1 jam itu minimal ya. Kalau Anda suka 2 atau 3 jam, ya pastikan juga fisik Anda olahraga juga lakukan secara regular. Pasti Anda akan menjadi expert di bidang Anda dengan baik. Itu saya percaya banget ya. Saya rasa Anda juga pasti percaya. Jadi orang yang berprestasi tinggi menyadari bahwa jika mereka tidak terus-menerus menjadi lebih baik, ya udah pasti mediocre atau menjadi buruk. Jadi bagi mereka adalah belajar itu nggak pernah lulus. Selalu habis belajar ini kayaknya gue nggak tahu ini deh. Habis belajar ini kayaknya gue harus belajar ini lagi. Jadi nggak pernah ada habisnya gitu ya. Jadi investasi di dalam diri kita tuh penting banget. Yang ketujuh, high responsibility. Tanggung jawabnya tinggi banget. Nah di sini paling gampang kalau saya menilai orang itu bertanggung jawab dalam tanda kutip tinggi banget terhadap dirinya adalah biasanya kalau ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, jarinya itu selalu menunjuk ke dalam. Artinya, kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak berhasil mencapai, ada kesalahan, ada error di sana sini, yang dia salahkan adalah dirinya, bukan orang lain. Karena dia merasa dia yang harus memperbaiki, dia yang harus belajar, dia yang bertanggung jawab. Jadi high responsibility di sini adalah semua yang terjadi yang kita lakukan, ada kesalahan, ada yang tidak berjalan dengan semestinya, jangan salahkan orang lain, tapi anggap itu adalah perbaikan yang harus kita perbaiki. Ya, ini tidak mudah, tapi saya yakin Anda nangkep lah ya. Nah, yang ke-8 ini kuat sekali linkage-nya dengan nomor ambisi dan courage ya. Jadi dia sangat berambisi, dia memantaskan diri, dia mempunyai keyakinan, keberanian yang orang lain nggak lihat tapi dia bisa lihat ya. Dia feel, dia believe it. Yang ke-8 di sini karena dia memiliki courage, dia memiliki ambisi, dia memiliki purpose yang lebih besar, dia sangat committed dan konsisten. Dan ini cukup mahal, cukup jarang orang-orang yang seperti ini ya. Artinya dalam kondisi apapun dia akan jalan terus. Jadi mereka memiliki keyakinan yang kuat, mereka memiliki passion, gairah ya tentang apa yang mereka lakukan, dan mereka love apa yang mereka lakukan. Tanpa komitmen, Anda nggak akan start, nggak akan mulai-mulai. Tapi tanpa konsistensi, Anda juga nggak pernah selesai. Jadi pastikan 2 hal itu ada. We would play that music more than any other music, right? So you have to have this knowing that, okay, it may not work today, it may not work tomorrow, but this is the right thing, and this is what I'm doing, and this is what's feeding me. So that would be the best advice that I can give you, that knowing, just believe in what you're doing. And if you don't believe in it, then you're not doing it. You haven't figured out the thing that you do best yet. When you feel it and when you know, no one can tell you. Nonton Jay-Z ya, dia memberikan motivasi. Dia ekstra latihan waktu dia nyanyi ya, ekstra latihannya daripada band-band yang lain. Dia tetap latihan, tetap melakukan action sampai tercapai ya. Siapa yang tidak kenal dengan lagunya Jay-Z dengan Alicia Keys, Empire State of Mind ya. Sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami hanya akan menampilkan video-video yang update dan bermanfaat untuk Anda. Kalau ada saran atau tambahan, please put in the comment.